Dunia yang bermakna. Kejadian 1 ayat 31, Mazmur 8 ayat 2 sampai 10, 19 ayat 2 sampai 7, 33 ayat 6, dan Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Saudara, semesta terhampar begitu luas, tiada bertepi. Bumi tempat kita tinggal tak ubahnya dengan sebutir debu yang terus bergerak, berputar pada porosnya, berputar mengelilingi matahari. Bersama 7 planet lainnya, bumi kita adalah anggota sebuah tata surya. Dalam pada itu, matahari, pusat dari tata surya kita, adalah salah satu dari sekitar 100 miliar bintang dalam galaksi Bima Sakti. Adapun galaksi Bima Sakti adalah salah satu dari 54 galaksi yang berdekatan yang membentuk sebuah kelompok lokal. Pada gilirannya, kelompok-kelompok lokal membentuk klaster-klaster galaksi, superklaster galaksi, dan jejaring semesta. Hingga saat ini, saudara, semesta yang dapat diamati, the observable universe, beranggotakan sekitar 2 triliun galaksi dan 10⁻²4 bintang. Betapa dahsyatnya. Saudara, semesta yang demikian luas mengandung misteri, diresapi oleh misteri. Dari sudut pandang iman Kristen, misteri itu adalah misteri yang beranugerah, yang menggelar dan mengisi semesta, serta menopang, mengatur, dan mengarahkannya pada suatu tujuan mulia. Misteri yang beranugerah itu adalah Allah Trinitas, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam peristilahan 1 Tesalonika 1 ayat 9, Allah yang hidup dan benar. Karena diresapi oleh misteri yang beranugerah, semesta atau jagat raya adalah dunia yang bermakna. Berdasarkan kesaksian Alkitab, saudara, kita memahami dunia yang bermakna sebagai berikut. Pertama, semesta atau dunia dengan segala isinya telah diciptakan oleh Allah. Tersirat, semesta tidak terjadi secara kebetulan. Semesta diadakan oleh Allah yang adalah kasih, yang bijak sempurna, kudus, dan maha kuasa. Ia menciptakan semesta yang dilihatnya sungguh amat baik. Tov Me'od, Kejadian 1 ayat 31. Sungguh amat baik berarti sesuai dengan maksud dan rencananya, yang berkebalikan dengan keadaan yang tidak berbentuk dan kosong, atau terbengkalai dan kosong, tohu wabohu. Kejadian 1 ayat 2, bandingkan dengan Yeremia 4 ayat 23. Itulah semesta yang tertata dengan baik dan indah. Ada rasionalitas di dalam semesta yang memungkinkan manusia untuk memahaminya. Bagi orang Kristen, ini merupakan landasan bagi ilmu-ilmu pengetahuan alam. Di samping itu, ada keindahan di dalam semesta,
yang sejalan dengan perasaan keindahan estetika di dalam diri manusia. Kesesuaian antara keindahan semesta dan perasaan keindahan yang ada di dalam diri manusia memungkinkan manusia untuk menikmati keindahan semesta dan mengekspresikan pengalaman akan keindahan itu dengan indah pula dalam bentuk karya-karya seni. Kedua, semesta dijadikan Allah dengan firman dan rohnya. Allah berfirman, jadilah. Maka semua yang difirmankannya jadi. Sebab firman-Nya efektif, penuh kuasa. Dalam Mazmur 33 ayat 6 kita membaca, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Bidwar Yehuwa Shamayim na'asu. Ubruah pio kal sefaam. Dengan firman Tuhan langit telah dijadikan. Dan dengan roh dari mulutnya segala tentaranya. Ya, semesta adalah hasil karya Allah Trinitas. Yakni Allah yang berfirman dengan penuh kuasa. Yahweh dengan firman dan rohnya. Ketiga, Kristus adalah pusat dari semesta. Dalam Carmen Christi atau himne tentang Kristus, dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 20, kita mendengar tentang Kristus sebagai pusat dari semesta. Segala sesuatu, semesta, tapanta dalam teks Yunani. Sementara semesta diciptakan dalam Kristus, sehingga semesta ada dalam rangkulan atau pelukannya. Segala unsur dalam semesta bahkan bersatu padu membentuk sebuah sistem dalam pelukan Kristus. Semesta diciptakan melalui Kristus, yang berarti bahwa Kristus dalam pra-inkarnasinya menciptakan semesta sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan semesta yang terseret ke dalam kejatuhan karena dosa manusia telah ditebus oleh Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Sehingga semesta juga terbebaskan dari kutuk dosa dan kuasa-kuasa perusak. Keempat, saudara, semesta menyatakan kemuliaan Allah. Dalam Mazmur 19 ayat 2, kita mengidungkan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Melalui semesta, Allah mementaskan kemuliaannya. Melalui semesta, Allah menyatakan apa yang tidak nampak daripadanya, yakni kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Roma 1 ayat 20. Meminjam perkataan Yohanes Calvin, sang reformator. Semesta adalah Theatrum Gloriae Dei, panggung kemuliaan Allah. Yang kelima, saudara, Allah menempatkan manusia sebagai penata layan atas alam. Allah telah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Ibadah itu bukan saja diungkapkan melalui penyembahan kepada Allah, sembahyang, tetapi juga dengan membina hubungan-hubungan yang diresapi kasih, keadilan, kebenaran, dan kekudusan di antara manusia, serta menjadi penata layan Allah atas semesta. Sebagai penata layan, manusia diberi otoritas, hikmat, sekaligus tanggung jawab untuk mengelola semesta. Tujuannya adalah untuk mendatangkan manfaat bagi umat manusia.
dan seluruh kehidupan. Merawat semesta milik Allah. Dan dengan demikian memuliakan Allah. Dalam perkataan Mazmur 8 ayat 7, Engkau, Allah, membuat dia, manusia, berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Dalam kisah penciptaan yang kedua, manusia dikatakan mengemban tugas untuk memelihara dan mengusahakan sebuah oasis bernama Taman Eden, serta bertolak dari situ membuat bumi menjadi hijau royo-royo. Kejadian 2 ayat 5, 15, Kejadian 3 ayat 23. Saudara, tinggal di dalam semesta milik Allah. Kita memuliakan Allah dengan menyembahnya, membina hubungan-hubungan yang positif dengan sesama manusia, dan memayu hayuning bawana. Itulah semesta alias dunia yang bermakna. Semesta yang telah diciptakan oleh Allah. Semesta yang dijadikan dengan firman dan roh Allah. Semesta yang dimana Kristus adalah pusatnya. Semesta yang menyatakan kemuliaan Allah. Semesta di mana Allah menempatkan manusia sebagai penata layaknya. Semesta dunia yang bermakna. Mari kita hayati Minggu Advent yang pertama dengan kebenaran kesaksian Alkitab tentang dunia yang bermakna. Terpujilah Allah. Amin.